Sebuah minibus berpenumpang rombongan pemudik tujuan Ponorogo menabrak sebuah bus antar kota di Jalan Raya Balongbendo, Sidoarjo, Jawa Timur. Akibat kecelakaan, kendaraan minibus yang mengangkut rombongan pemudik tersebut mengalami ringsek di bagian depan kanan. Kecelakaan bermula ketika minibus yang melaju dari arah Surabaya menuju Mojokerto berusaha mendahului kendaraan di depannya. Diduga pengemudi tidak menguasai medan jalan, membuat kendaraan melaju keluar marka jalan dan menabrak bagian depan kanan bis antar kota dari arah berlawanan. Meski minibus mengalami kerusakan parah, namun tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan. 6 orang pemudik termasuk pengemudi selamat dan hanya mengalami luka ringan. Pelan saya. Ya, terus? Terus kan bis banter kalau saya lingkungan situ loh. Ya, Ya tahu-tahu terus gelap gitu ya? saya putar setirnya udah nggak mampu. Nggak bisa, Nggak bisa hindar. Berapa penumpang tadi yang ada di dalam? 6 Ada 6 orang ya? Mau tujuan kemana tadi? Ponorogo mudik. Oh, Ponorogo mudik. Nyalip kanan sehingga masuk ke kanan motong marka jalan. Datang bis yang berlawanan sehingga mau kembali ke samping sudah nggak bisa mengingat padatnya lalu lintas. Sehingga terjadilah tabrak depan. Meski tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan, namun dampak kecelakaan mengakibatkan jalur mudik Surabaya-Madiun mengalami kemacetan panjang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Mobil saya ketimpa pohon, pas banget. Sejumlah orang terjebak di dalam mobil yang mereka tumpangi akibat kendaraan yang ditumpanginya tertimpa pohon tumbang setinggi 15 meter. Peristiwa terjadi di Jalan Juanda, Kota Bogor, Jawa Barat usai terjadi hujan lebat yang disertai angin kencang. Para penumpang mobil yang terjebak akhirnya berhasil dievakuasi oleh petugas. Selain menyebabkan rusaknya mobil tersebut, 2 gerobak pedagang dan 2 sepeda motor yang tengah melintas juga ringsek akibat tertimpa pohon. 2 orang pengendara mengalami luka, sementara 1 diantaranya harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lantaran menderita luka serius. Ya, sebelum kejadian angin dulu, belum hujan Pak ya. Angin kedua langsung kejadian Pak. Saya posisi lagi dagang, sempat melariin diri sana Pak. Iya, ya gitulah kejadian. Korban motor sama itu ya mobil dikelilingi oleh pohon beringin berdiameter sekitar 1 meter, tinggi hampir sekitar 15 meter. Tumbang ke arah jalan SSA yang menimpa satu. Peristiwa pohon tumbang membuat arus lalu lintas menuju Jalan Juanda dialihkan ke akses jalan lainnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Belas korban luka-luka dalam insiden tumbang pelaksanaan sholat Idul Fitri di Kompleks Alun-Alun Pemalang, Jawa Tengah mulai membaik. Korban luka seluruhnya dalam kondisi sadar, namun sebagian masih mengalami syok dan trauma, sehingga membutuhkan perawatan intensif. Satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak menjadi korban dalam insiden ini dan mengalami luka-luka akibat tertimpa ranting pohon saat baru tiba untuk melaksanakan sholat Id. Saya kalau datang enggak ada angin. Jadah terus baru duduk. Ibu sempat tertimpa di bagian mana? Di sininya. Ranting. Rantingnya. Kalau bapak? Mungkin ranting gede. Gede. Soalnya bocor. Terus ibu anaknya kena di bagian juga. Saya, iya. Dua-duanya kena semua. Kena semua. Sebelumnya pohon beringin usia puluhan tahun menimpa jemaah sholat Idul Fitri di Kompleks Alun-Alun Pemalang, Jawa Tengah. Pasca kejadian, lokasi tumbangnya pohon di Alun-Alun Pemalang sudah umum. Insiden ini menewaskan 3 orang yang seluruhnya merupakan warga Kelurahan Pelutan, Pemalang. Ketiga korban telah dimakamkan pada Senin sore lalu.
Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pengunjung objek wisata pemandian Curug Cai, Kecamatan Semidang Lagan, Bengkulu Tengah, mengevakuasi jasad ibu dan anak yang tewas tenggelam di air terjun. Kedua korban diketahui bernama Suri Herawati, 47 tahun, dan anaknya Raffi Pansunit, 20 tahun, warga Kelurahan Jembatan Kecil, Kota Bengkulu. Kedua korban datang berlibur bersama rombongan yang berjumlah 8 orang. Diduga ibu korban terpleset saat duduk di batu dan tercebur ke dalam air terjun sedalam 5 meter. Anak korban yang berupaya menolong ikut tenggelam, sehingga jenazah kedua korban ditemukan 1 jam kemudian. Ada keluarga dari Bengkulu main ke Desa Bukit, masih pagi-pagi kurang lebih sekitar jam 8 datang ke pemandian di Desa Bukit. Dalam posisi masih sepi, mandi, jadi mungkin mereka tergelincir atau termasuk air, jadi tenggelam seperti itu. Diketahui, objek wisata tersebut tidak dikelola oleh warga sejak tahun 2023 lalu. Namun, masih ada warga yang berkunjung ke lokasi tersebut. Terlebih saat ini libur Lebaran. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan menutup area tersebut. Dari Bengkulu Tengah, Endro Dwiriawan, iNews melaporkan. Sebuah mobil minibus hitam yang terparkir di tepi jalan raya Ngagel Jaya Utara, Gubeng, Surabaya, membuat geger warga sekitar. Di dalam mobil ditemukan jasad sepasang muda-mudi di tempat duduk bagian depan. Saat ditemukan, kondisi mesin dan AC menyala, serta pintu dan jendela mobil tertutup rapat. Tim Resmob Polsek Gubeng dibantu tim Inafis Polrestabes Surabaya yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Untuk memastikan penyebab kematian keduanya, polisi membawa jasad keduanya ke RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Oke, jadi untuk kendaraan posisinya sudah minggir ke tepi dan lampu sen sudah mengarah ke pinggir. Terus yang kedua, kendaraan tidak dalam kondisi terkunci, bisa dibuka dari luar dan kacanya tertutup. Sementara AC-nya nyala, mesinnya nyala, sehingga kemungkinan ya untuk lebih lanjut nanti mungkin dari pihak yang berkompeten yang akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi kemudian mengamankan sejumlah barang milik korban untuk keperluan penyelidikan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Beginilah kondisi stasiun Pasar Senen Jakarta. Keramaian ini didominasi oleh keberangkatan pemudik maupun pemudik yang kembali ke Jakarta. Pada periode masa angkut Lebaran 2025, 21 Maret hingga 11 April ini, kereta api dari Daob 1 Jakarta mencatat 785.000 tiket ludes terjual untuk keberangkatan dari Jakarta. Sementara untuk kedatangan 698.000 penumpang yang telah tiba atau akan tiba di Jakarta dengan rata-rata per hari 31.000 penumpang yang akan turun di area Daob 1 Jakarta. Sementara itu 2 hari setelah Lebaran, Pelabuhan Bakaheni Lampung sudah mulai ramai oleh para pemudik yang melakukan perjalanan arus balik. Meski penumpang meningkat, Pelabuhan Bakaheni masih terpantau kondusif. Berdasarkan data 1 April 2025, sebanyak 12.000 penumpang sudah menyeberang dari Sumatera menuju Pulau Jawa. Di periode yang sama ada total sekitar 3.000 kendaraan yang menyeberang. Diprediksi peningkatan jumlah penumpang akan terjadi pada tanggal 3 sampai 7 April mendatang dikarenakan ASDP memberikan diskon tarif tiket sebesar 21 hingga 36% untuk berbagai kategori. Sejumlah mobil bak terbuka yang kedapatan membawa penumpang diberhentikan polisi di perempatan Combro, Purwakarta, Jawa Barat. Bak terbuka berpenumpang ini digunakan untuk mengangkut warga yang hendak berwisata. Selain diberhentikan, pengemudi mobil juga mendapat teguran oleh polisi. Selain itu, polisi juga memberi himbauan pada sopir untuk tidak membawa rombongan warga ke tempat wisata karena rawan terjadi kecelakaan. Sementara para sopir bak terbuka beralasan
menggunakan bak terbuka lebih ekonomis. Ya adanya pick up, Pak. Adanya pick up. Kan ini apa namanya itu dilarang Pak ini Pak? Iya. Tahu tadi ini dilarang Pak ya? Tahu, kirain untuk hari raya bisa gitu. Mau ke Cikau, Pak. Dari mana? Dari Cikampek. Di Karawang. Iya. Khususnya pada saat pelaksanaan operasi Ketupat Lodaya 2025 ini, pada saat ini H+1 terkait arus lalu lintas yang terlihat pada saat ini yaitu banyaknya pengunjung yang menggunakan kendaraan bak terbuka atau kendaraan angkutan yang digunakan untuk mengangkut orang. Di hari kedua Lebaran, arus lalu lintas di jalur arteri Jakarta-Bandung, tepatnya perempatan Combro Purwakarta terpantau padat. Rata-rata kendaraan membawa warga yang hendak bersilaturahmi, serta menuju sejumlah lokasi wisata di Purwakarta dan Bandung. Guna mencegah kemacetan, polisi melakukan rekayasa arus lalu lintas dengan pengalihan dan buka tutup secara situasional. Diperkirakan kepadatan arus wisata di jalur arteri Purwakarta masih akan berlangsung hingga berakhirnya cuti bersama libur Lebaran. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan. Tidak membawa pasien, namun rotator dan sirine dinyalakan. Ambulans ini diberhentikan petugas kepolisian di gerbang tol Parungkuda, Kabupaten Sukabumi karena berupaya menerobos kemacetan dengan menyalakan sirenenya. Eits, bukan tanpa alasan. Meskipun menyalakan sirene, namun ternyata ambulans ini tidak sedang mengangkut pasien. Malahan mengangkut sejumlah orang yang diduga hendak liburan. Waduh. Diberi arahan dan... Nah, ketika ditanyai petugas sih, dalihnya mau menjenguk keluarganya yang dirawat di rumah sakit. Tapi tetap aja salah ya, karena peruntukan ambulans kan untuk orang yang sakit atau dalam keadaan darurat. Memuat barang atau orang yang tidak atau bukan haknya. Itu kan ambulan untuk yang sakit atau yang emergensi lainnya, dipakai untuk nengok atau dipakai keluarga. Maka untuk tindakannya kami dikembalikan aja. Emang sih di pekan Lebaran ruas-ruas jalan ini padat dengan kendaraan yang menuju ke tempat wisata. Tapi ingat ya, jangan sampai kita menyalahi aturan. Kan baru juga maaf-maafan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inilah banyak sekali peristiwa besar yang terjadi dan menjadi sorotan. Ya, kita di sini kita interupsi. Oke. Wajib saya interupsi. Ada pergantian lambat. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum bukan tidak. Itu hal yang wajar. Siapakah raja kecil dimaksud? Tidak ngomong juga. Konsumen korban lagi nggak dapat barang sekarang kita. Ya, ini pengawasannya juga lemah. Ya prosesnya belum selesai. Kan ada mengoreksi. Dia lihat ke tempat lain. Jangan dipotong Bang. Interupsi hanya di iNews. Kendaraan didominasi mobil pribadi nampak mengantri di gerbang tol Jakarta Cikampek menuju Palimanan sejak pagi hari. Sistem satu arah di gerbang tol Cikampek utama menuju Palimanan ditambah menjadi 2 lajur dari kilometer 70 hingga 414 Kali Kangkung. Sementara kontraflow dilaksanakan dari kilometer 47 hingga 70. Untuk mengantisipasi kemacetan, Jasa Marga menyiapkan 22 gardu tol, 8 lajur, serta 4 mobile reader. Arus balik Lebaran ruas jalur tol MBZ dan tol Japek di kilometer 48 dan 47 ramai lancar di kedua arah. Volume kendaraan lebih tinggi dari arah Jakarta menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang akan melalui gerbang tol Cikatama. Ya, memasuki H+3 arus balik lalu lintas di jalur tol Jakarta Cikampek kilometer 47 dan 48 terpantau ramai dan lancar yang datang dari kedua arah, baik yang menuju Jakarta maupun sebaliknya menuju ke arah gerbang tol Cikatama.
Begitu juga volume di ruas tol layang MBZ. Sementara arus balik kendaraan yang hendak masuk menggunakan di tol MBZ mayoritas didominasi oleh kendaraan kecil atau pribadi, sedangkan kendaraan besar hanya bisa menggunakan jalur tol Jakarta Cikampek. Arus lalu lintas saat ini lebih ramai kendaraan yang datang dari arah Jakarta menuju ke Cikampek. Kendaraan didominasi kendaraan pribadi, mayoritas masih ada mudik lokal dan ke tempat wisata seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sementara Korps Lalu Lintas sudah mempersiapkan mekanisme arus balik lebaran seperti sebelumnya jika terjadi kemacetan yang parah. Menghabiskan waktu libur lebaran, para wisatawan memenuhi Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Pantai Pangandaran masih menjadi tujuan wisatawan karena tempatnya yang nyaman dan asik. Selain bisa berenang, bermain pasir, pengunjung juga bisa menaiki perahu bersama keluarga. Pada hari pertama Lebaran saja, lebih dari 14.000 wisatawan memenuhi Pantai Pangandaran. Liburan Lebaran. Kenapa lebih memilih di hari pertama libur? Soalnya besoknya lagi kerja, jadi mulai sibuk. Selain rekayasa arus lalu lintas, untuk mengantisipasi kepadatan pengunjung, Pantai Pangandaran juga menambah petugas jaga sekaligus gate tambahan. Curah hujan tinggi tidak menyurutkan niat pengunjung untuk berwisata ke Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Pada libur kedua Lebaran, para wisatawan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa tumpah ruah di bibir pantai. Lebih enak pantainya, banyak ombaknya, banyak pasirnya. Terus ini kan cuaca hujan, Bu. Ini takut nggak, Bu? Enggak, saya sih enggak. Udah biasa kesini. Pilihannya Carita. Oke. Dalam sehari saja sudah lebih dari 10.000 pengunjung yang mengunjungi Pantai Carita. Diperkirakan kunjungan wisatawan akan terus meningkat hingga 6 April mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Jika kebanyakan umat muslim telah merayakan Idul Fitri pada hari Senin 31 Maret 2025, ratusan jemaah Islam Aboge di Desa Kracak, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah, baru merayakan Idul Fitri pada Selasa pagi 1 April 2025. Aboge sendiri merupakan singkatan dari Alif Rebo Wage. Alif atau 1, Rebo yaitu hari Rabu, dan Wage adalah kalender hari Jawa yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan hari raya umat Aboge. Hasil hitungan ini yang menjadikan umat Aboge selalu merayakan Lebaran Idul Fitri dengan selisih 1 hari setelah Hari Raya Idul Fitri Nasional. Meski berbeda tanggal saat merayakan Hari Lebaran, namun jemaah Islam Aboge mengatakan tidak ada perbedaan dalam tata cara beribadah. Saya hitungan Jawa itu, hitungan sama Alif, He, Jim, J. Ini tahun J. Jadi ini tahun J. Jasaing. 1 Suro kemarin Selasa Pahing tentunannya. Jadi ngitungnya Waljiro. Jadi ngitungnya Selasa itu harinya Pon pasarannya. Jadi jadinya Selasa Pon. Usai melaksanakan sholat Id, para jemaah saling bersalam-salaman baik dengan sesama jemaah Aboge maupun warga sekitar yang telah berlebaran. Dari Purwokerto, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Misa Hari Raya Idul Fitri dinilai sejumlah pihak menjadi momentum tepat bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengocok ulang kabinetnya. Prabowo dinilai perlu untuk kembali mengevaluasi kinerja jajarannya di Kabinet Merah Putih. Diketahui saat ini terdapat sejumlah masalah yang membutuhkan perhatian khusus, utamanya terkait isu ekonomi, perdagangan hingga ketenagakerjaan. Jika usai Lebaran reshuffle ini benar-benar terrealisasi, maka akan menjadi reshuffle kedua Kabinet Merah Putih usai melalui 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran.
Reshuffle kabinet, saya kira mungkin saja dilakukan pasca Lebaran. Nah, kalau dilakukan reshuffle, saya kira beberapa pos penting di bidang perekonomian ini layak menjadi pertimbangan Presiden Prabowo untuk dilakukan evaluasi seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian SDM, bahkan Kementerian Pariwisata. Nah, indikator-indikator penting di bidang ekonomi yang patut menjadi perhatian Presiden adalah misalnya merosotnya IHSG, kemudian melemahnya rupiah dan juga lesunya ekonomi Lebaran, sehingga ini yang akan menjadi bahan pertimbangan Presiden untuk melakukan evaluasi. Nah, khusus kinerja Menteri SDM, meskipun ada sejumlah kebijakan yang nyata-nyata merugikan masyarakat seperti kebijakan gas LPG 2 kilo, tapi saya melihat saya ragu Presiden Prabowo berani melakukan reshuffle terhadap Menteri ESDM karena posisi Golkar ini sangat seksi sekali. Golkar seringkali diandalkan dukungannya oleh Presiden Prabowo dan seringkali pasang badan terhadap kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo. Bisa kepadatan terjadi di persimpangan 4 lampu merah jalur arteri Pantura Pemuda Kota Cirebon pada Rabu pagi. Pemudik motor dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta mulai meningkat. Para pemudik ini mulai tersendat di titik persimpangan lampu merah Jalan Pemuda hingga persimpangan 4 Palimanan. Sementara itu, arus mudik dari arah Jakarta menuju Jawa ini masih terpantau ramai lancar. Ribuan orang berkerumun di lapangan desa Candiasan, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah untuk menyaksikan penerbangan balon udara berbagai motif. Tak hanya dari Wonosobo, penonton juga datang dari berbagai daerah di Indonesia. Sedikitnya 35 balon udara diterbangkan. Pesertanya tak hanya kelompok dari desa Candiasan saja, namun kelompok penerbang balon udara dari berbagai desa di Wonosobo juga hadir. Dengan latar belakang gagahnya Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing, atraksi balon udara ini mampu menyihir para pengunjung bahkan dari luar Jawa. Iya, soalnya lewat VIP TikTok terus kan, jadi saya dan saudara saya memutuskan untuk datang ke Wonosobo. Baru pertama kali atau udah pernah lihat balon udara sebelumnya? Pertama kali. Baru pertama kali. Baru pertama kali. Iya. Terus kami juga excited karena di Papua itu sebelumnya tidak pernah ada festival seperti ini. Jadi kami senang gitu. Jadi kayak pas kebetulan ini kan lewat terus di FYP TikTok kami. Jadi ya sebisa mungkin kami menyempatkan diri untuk mengikuti festival ini. Karena ya seru juga. Riuh rendah penonton terjadi ketika salah satu tali balon udara tak sengaja terputus hingga balon akhirnya lepas tak terkendali. Untuk festival balon kali ini 2025 untuk tujuannya mengedukasi masyarakat, mempertahankan tradisi Wonosobo tapi tetap dengan aturan yang berlaku. Dengan cara ditambatkan agar tidak mengganggu jalur penerbangan. Untuk menjaga keselamatan lalu lintas udara, balon udara ini ditambatkan dengan tali maksimal 150 meter saja. Puncak perayaan tradisi balon udara ini akan digelar pada hari Minggu 6 April mendatang di alun-alun Wonosobo. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono, iNews melaporkan. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa, Sukatani, Ramadan, Takjil, pesawatnya, hari tua, keluarga, negara, puasa, masjid Intas, Silakan Listrik, Jaya Ancol, di Garuda. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. korban hanyut, warga panik, puluhan rumah Hipotermia, bakar tumpukan, pembunuhan, Pertamina membantah, PT Sritex memenangkan.
skema oplosan tuh nggak ada. iNewsroom setiap hari. Inilah iNews Prime 1 Ramadan. Sholat tarawih perdana pertama. Sejumlah penumpang bersenja. Dan pilot. Menyakitkan. Pengoplosan. Harus tinggal dunia. 5 dekade. iNews Prime Senin sampai Jumat. Nilai malam 1 Maret 6 profesi guru. Polda Jawa Tengah. Penggelonggongan. Sehingga gagal menyalip. Rp2.000 sholat tarawih forum in Kernas dan Israel. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. The Great Prime Time. Kembali, apakah lurus benarkahnya lapak perkara yang akan kita hadapi? Jadinya kita jadi. Tapi saya mengatakan. Tapi masalahnya. Saya nggak kalau nggak percaya. Karena kalau kamu memang buka ya. Saya Ivan Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara. Selasa pukul 7 malam. strategi ini yang bermasalah? Kabur aja dulu. Kegelisahan. Jadi pendatang Arab. Bukan nasionalisme kalian. Res narkoba Polda Riau. Anggota TNI. PHK. Presidennya teman. Taidian Rabu. The Prime Show Rabu pukul 8 malam. Dengan pergantian lambat. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum Saya membaca tidak bangun juga. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Yang menjadi prioritas. Respon mereka para Apa aja? semuanya sudah nggak boleh. Nggak boleh. Itu supaya tidak pandang bulu. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat. Only on iNews. Bisa kendaraan didominasi oleh mobil pribadi dan sepeda motor serta bus antara kota provinsi. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, jumlah kendaraan yang melintas dari arah Bandung menuju Gentong Tasikmalaya hampir dari 80.000 kendaraan sampai H+1. Puncak arus balik wilayah Gentong diprediksi terjadi pada tanggal 6 sampai 8 April 2025. Dihimbau bagi para pengendara roda 2 maupun roda 4 untuk selalu waspada dan berhati-hati jika melintas di jalur selatan khususnya lingkar Gentong dikarenakan banyak jalanan yang berliku dan naik turun sehingga rawan terjadi kecelakaan. Antrian kendaraan mencapai 3 km di eksit tol Ciawi hingga jalur Gadok. Kemacetan terjadi karena banyaknya kendaraan yang menuju kawasan wisata puncak dan pemudik lokal. Satlantas Polres Bogor melakukan rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap dan one way atau satu arah dari Jakarta menuju puncak. Hingga Rabu pagi tercatat 25.000 kendaraan yang masuk menuju kawasan wisata puncak. Nama Sugianto, seorang warga Indonesia yang bekerja di Korea Selatan, tiba-tiba terkenal. Dirinya menyelamatkan puluhan lansia di Korea saat kebakaran hutan besar melanda negara tersebut. Sugianto merupakan seorang nelayan yang bekerja di Korea, tepatnya di daerah Yeongdok, Gyeongsang. Pada malam hari saat kebakaran melanda, Sugianto bersama kepala desa setempat berlari dari rumah ke rumah untuk menginformasikan warga bahwa api akan datang. Sugianto bersama kepala desa menggendong para warga lansia sejauh 30 meter ke pembatas laut. Warga pun berterima kasih dan mengungkapkan rasa syukur atas pertolongan Sugianto. Sugianto sudah bekerja sebagai nelayan di Korea sejak 8 tahun lalu menggunakan visa kerja. Ia lancar berkomunikasi dengan warga lokal menggunakan bahasa Korea. Sugianto sendiri memiliki anak berusia 5 tahun dan istri yang berada di Indonesia. Atas jasanya itu, Korea Selatan mempertimbangkan visa jangka panjang untuk Sugianto. 시골에는 더 빨리 자요. 연기가 많이 오니까 숨쉬기 힘들잖아요. 3명에서 Sebelumnya, kebakaran hutan di Gyeongsang Utara, Korea Selatan, menghanguskan lebih dari 38.000 hektar. Kebakaran bahkan juga menelan korban jiwa 28 orang dan puluhan orang terluka. Sementara kurang lebih 3.000 orang dievakuasi. Dampak kebakaran ini membuat ribuan orang kehilangan tempat tinggal.
Viral sebuah video yang memperlihatkan belasan warga Desa Padang Balua, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, menandu jenazah Alden, bocah 7 tahun yang meninggal di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar akibat penyakit leukemia yang ia derita selama 3 tahun. Sudah kalah banyak bulan 1. Warga yang menandu tak punya pilihan lain. Mereka harus melewati jalan setapak bertanah, naik dan turun gunung di tengah genangan lumpur sejauh 30 km. Setelah 5 jam berjalan kaki, warga akhirnya sampai di tapal batas desa dan langsung disambut oleh warga lainnya untuk membantu menandu jenazah menuju rumah duka. Jenazah yang ditandu oleh warga dari ibu kota Kabupaten Luwu Utara menuju Kecamatan Seko bukan kali pertama terjadi. Selain akses jalan yang tidak bisa dilewati kendaraan roda 4, mahalnya biaya sewa pesawat perintis rute Masamba dan Seko juga menjadi kendala pihak keluarga. Dan lagi-lagi kita melihat dari video-video sebelumnya bahwa kami harus melewati jalan yang tidak layak dilewati. Namun itulah kami masyarakat Seko harus melakukan apa yang bisa kami lakukan. Bagaimana masyarakat kami, keluarga kami boleh tiba di Seko. Harapan kami kepada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten untuk bisa bagaimana sila ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah hampir 80 tahun Indonesia merdeka, namun warga Seko belum merasakan nikmat kesejahteraan hidup di bumi Ibu Pertiwi. Warga berharap pemerintah kabupaten dan provinsi segera memperbaiki fasilitas mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga akses jalan. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyambangi rumah duka keluarga korban AKP Anumerta Lucianto dan Aibda Anumerta Petrus Aprianto yang berada di Kabupaten Oku Timur. Kapolri tiba di Kabupaten Oku Timur pada pukul 11.05 waktu Indonesia Barat dan langsung menyambangi rumah duka dari korban AKP Anumerta Lucianto serta Aibda Anumerta Petrus Aprianto. Kapolri menyampaikan bela sungkawa mendalam kepada keluarga korban dan berjanji akan memproses secara tegas proses tuntas kasus tersebut. Terkait dengan kasus itu sendiri, kita sudah sama-sama sepakat untuk diproses tegas, proses tuntas, baik terkait dengan kasus yang terkait dengan masalah pembunuhan. Ada proses dari Bapak Panglima terkait dengan masalah perjudian yang menyangkut oknum, itu juga akan proses. Publik tentu berharap agar proses dalam mengungkapkan kasus perjudian sabung ayam yang mengakibatkan tertembaknya 3 anggota Polres Waikanan tersebut dilakukan secara transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Dari Oku Timur, Jatmiku iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengunjungi rumah salah satu polisi korban penembakan Bribtu Galib Surya Ganta di Tanjung Senang, Bandar Lampung, Rabu sore. Kepada keluarga korban, Kapolri dan TNI menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Kapolri bersama Panglima TNI berjanji akan menindak tegas tersangka dan oknum Polri yang terlibat praktik judi sabung ayam. Dengan Pak Panglima tentunya mengucapkan cita-cita yang besar. Kami dan Pak Panglima mendengarkan apa yang terjadi kepada keluarga. Kita akan melakukan proses jauh ini dari sisi saya, dari sisi Panglima dan juga walaupun sudah tidak ada, tapi beliau semua tetap keluarga besar kami dan tentunya kami akan selalu bersama dengan
menurut keluarga. Apa salah satu harapan dari pihak keluarga Pak Jenderal? Beliau mengharapkan agar prosesnya bisa diusut tuntas. Sementara itu saat kunjungan Kapolri, keluarga korban mengaku mendapat tawaran untuk menggantikan posisi Bribtu Anumerta Galib Surya Ganta sebagai anggota Polri. Namun pihak keluarga menyebut masih berdiskusi terhadap tawaran tersebut serta sosok yang akan menggantikan almarhum. Yang berkaitan dengan pergantian ataukah memang atensi seperti apa untuk menggantikan almarhum, itu memang lagi tahap proses diskusi keluarga. Mudah-mudahan ada hal yang terbaik karena besar juga harapan keluarga untuk semua ini tidak berhenti, tapi adanya berkelanjutan daripada ada juga tetesan generasinya almarhum gitu. Sebelumnya oknum TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan 3 polisi. Selain oknum TNI, Polda Lampung juga menetapkan warga sipil inisial Z sebagai tersangka dalam judi sabung ayam. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Gianto ST dan keluarga beserta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Pali dan seluruh masyarakat Kabupaten Pali mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbal minna wa minkum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Gema takbir, tahmid, dan tahlil membuka fajar gerbang kemenangan perjuangan kita melawan hawa nafsu. Selamat kembali Fitri. Saya Yuwanto Aji, Sarjana Hukum, Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Pematang Ilir, beserta keluarga dan jajaran pemerintah Kabupaten Penukal Abab Pematang Ilir mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Unjuk rasa menolak disahkannya Undang-Undang TNI yang dilakukan mahasiswa di depan gedung DPRD Sumatera Utara Rabu petang berlangsung ricuh. Lantaran unjuk rasa tak direspon oleh anggota DPRD Sumut, mahasiswa pun berupaya masuk ke dalam gedung. Saling dorong dan nyaris baku hantam antara mahasiswa dan aparat tidak terhindarkan. Puluhan mahasiswa akhirnya membubarkan diri setelah diusir paksa aparat, mengingat jam unjuk rasa telah selesai. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan.
Bertempat di ruang paripurna DPRD Kota Bekasi, puluhan massa menaiki meja paripurna dan merusak sejumlah fasilitas. Massa menuntut dibatalkannya Undang-Undang TNI dan RUU Polri. Aksi anarkis ini mengundang kecaman dari pihak DPRD Kota Bekasi yang telah melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Bekasi Kota. Kita semua saat ini Kota Bekasi ketika menerima aspirasi damai-damai saja, tidak anarkis. Tapi kemarin kita sayangkan terjadi perusakan-perusakan, tentunya merusak aset negara. Kericuhan penolakan Undang-Undang TNI juga terjadi di Pemantang Siantar, Sumatera Utara. Ratusan mahasiswa yang menggelar aksi penolakan Undang-Undang TNI di depan kantor DPRD Pemantang Siantar mendobrak masuk gerbang kantor wakil rakyat tersebut. Mereka mengaku mendobrak akibat 1 jam berorasi dan tak ada satupun anggota dewan yang menanggapi. Situasi semakin memanas saat mahasiswa berhasil menduduki kantor DPRD setempat dan kembali menggelar orasi. Tim Liputan Anyus melaporkan. Kecelakaan maut yang melibatkan kereta api Batara Kresna dengan mobil terjadi di perlintasan kereta api di Kelurahan Gayam, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Akibat ditabrak kereta, mobil pemudik berpenumpang 7 orang tersebut terpental sejauh hampir 20 meter. Selain kendaraan mengalami kerusakan yang cukup parah, akibat kejadian itu 4 orang meninggal dunia dan 3 lainnya luka-luka. Setelah kecelakaan itu berlangsung, sirene dan palang kereta itu baru bunyi, Pak. Sirenenya baru bunyi setelah kecelakaan kereta itu berlangsung dan palangnya masih di atas. Masih di atas seperti ini, jadi mobilnya sudah kena kereta duluan. Sementara sirenenya berbunyi setelah keretanya itu nabrak. Untuk mengetahui pasti penyebab terjadinya kecelakaan, aparat kepolisian langsung melakukan olah TKP dan memeriksa beberapa saksi termasuk penjaga palang pintu perlintasan kereta api. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Sebuah kendaraan jenis SUV terbakar di kilometer 12 Jalan Tol Pekanbaru, Bangkinang, Kabupaten Kampar Riau pada Rabu pagi. Api membakar bagian badan mobil yang diketahui dikendarai seorang wanita warga Kota Pekanbaru yang hendak menuju Kota Bangkinang. Belum diketahui penyebab terbakarnya mobil, namun menurut pemilik kendaraan, setelah masuk jalan tol tiba-tiba bagian depan kap mesin mobil muncul api. Api berhasil dipadamkan tim damkar Kota Bangkinang yang diterjunkan ke lokasi terbakarnya mobil. Telah terjadi kebakaran 1 unit mobil Pajero warna biru yang dikemudikan oleh ibu-ibu. Alhamdulillah ibu selamat, mobilnya terbakar dan sekarang dilakukan pemadaman bersama-sama dengan pihak damkar Bangkinang. Api sudah mulai bisa kita padamkan, namun arus lalu lintas di jalur Ambon masih kami tutup. Akibat kebakaran ini, petugas Satlantas Polres Kampar sempat menghentikan arus kendaraan yang melintas di ruas tol Pekanbaru. Sementara itu, kini pihak kepolisian tengah menyelidiki penyebab terbakarnya mobil. Dari Kabupaten Kampar Riau, Diki iNews melaporkan. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Menyoroti kecurangan. Udah ada wartawan yang masuk sini belum? Belum, ini baru Abraham. Kita harus punya keyakinan kalau kita menang.
menyuarakan keadilan. Sama potongan besi. Narapidana 7 orang kabur lewat gorong-gorong di bawah ini. Laporan mendalam dan eksklusif. Tempat khusus untuk memproduksi barang haram tersebut. HB Plus, setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inilah banyak sekali peristiwa besar yang terjadi dan menjadi sorotan. Ya, kita di sini kita interupsi. Oke. Wajib saya Dengan ada pergantian lambat. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum bukan tidak. Itu hal yang wajar. Siapakah raja kecil dimaksud? Tidak ngomong juga. Konsumen korban lagi nggak dapat barang sekarang kita. Nah, ini pengawasannya juga lemah. Ya prosesnya belum selesai. Ya kan Anda mengoreksi. Dia lihat ke tempat lain. Jangan dipotong, Bang. Interupsi hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Sukatani, Ramadan, Takjil sesungguhnya. hari tua, puasa. iNews sore setiap hari. Di iNews Room. Hanyut Poternya kartu pembunuhan Sri Teks. iNews Room setiap hari. iNews Prime 1 Ramadan. Penumpang bersenja. Dugaan pengoplosan. iNews Prime Senin sampai Jumat. Pelayas malam dan profesi. Jawa Tengah. Rombongan. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Denpom Lanal Balikpapan mengamankan seorang pelaku berinisial J dalam kasus pembunuhan jurnalis wanita yang merupakan seorang anggota TNI Angkatan Laut berpangkat Klasik 1 yang sudah berdinas selama 4 tahun dan baru 1 bulan bertugas di Lanal Balikpapan. Saat ini penyidik masih mendalami kasus pembunuhan karena kematian korban berada di luar wilayah hukum Lanal Balikpapan. Penyelidikan terus dilakukan secara intensif, memastikan bahwa proses hukum akan berjalan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini benar terjadi pembunuhan ya, yang dilakukan oleh oknum anggota Lanal Balikpapan berinisial J, ya, pangkat Klasik 1. Pangkat Klasik 1 terhadap korban saudari Juwita. Sebagai bentuk tanggung jawab, institusi TNI Angkatan Laut turut menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban. Memastikan tidak ada upaya menutupi kasus dan memastikan jika terbukti bersalah, tersangka akan menerima sanksi serta hukum yang setimpal sesuai hukum yang berlaku. Hingga saat ini penyelidikan terus dilakukan oleh pihak berwenang dan perkembangan terbaru akan segera disampaikan kepada publik. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Allahu Akbar, iyalah Pak. Pak, dibuka aja Pak. Warga Jember, Jawa Timur digegerkan dengan temuan bayi perempuan di lahan berumput usai mendengar tangisan bayi malang tersebut. Bayi yang diduga baru dilahirkan itu dibawa ke puskesmas setempat untuk perawatan medis karena kedinginan. Dari keterangan warga, pembuangan bayi ini kerap terjadi. Kerjasama antar pihak, baik orang tua, guru, ataupun tokoh agama, hingga pengawasan agar tak terjerumus pergaulan bebas penting dilakukan. Bayi tersebut kini dalam keadaan sehat. Pekarangan rumah. Iya, sudah kubur. Apa, Pak? Laki-laki, Pak. Laki-laki ya. Iya. Kasus temuan bayi ditangani jajaran Polsek Jawa Tengah dengan meminta keterangan saksi untuk mengungkap siapa pelaku pembuangan bayi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews.
Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri mengungkap sindikat kejahatan cyber internasional yang memanfaatkan teknologi fake BTS untuk menyebarkan SMS phishing secara ilegal. Pengungkapan ini bermula dari laporan salah satu bank swasta yang menerima aduan dari 259 nasabah terkait SMS mencurigakan. 8 korban yang mengklik tautan phishing dalam SMS itu mengalami kerugian hingga 289 juta rupiah. Dari hasil pendalaman, total kerugian yang tercatat mencapai 473 juta rupiah dari 12 korban. Selanjutnya yang bersangkutan mengemudikan kendaraan berputar-putar di area keramaian, khususnya di area SCBD sampai dengan pukul 20.00. Dalam kasus ini, 2 tersangka ditangkap saat mengemudikan sebuah mobil yang dilengkapi perangkat fake BTS. Mereka hanya berperan sebagai operator lapangan dengan tugas berkeliling di area ramai agar sinyal palsunya dapat menjangkau lebih banyak ponsel. Para tersangka dijerat sejumlah pasal dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara dengan denda hingga 12 miliar rupiah. Terdapat kendaraan roda 4 dan seperangkat alat yang digunakan tersangka dalam melakukan operasi.